Halo, selamat datang pecinta horor. Kembali lagi bersama saya Ren di sini untuk membahas hal-hal mistis dan gaib yang ada di dunia melalui buku hitam. Akhir-akhir ini, praktik perdukunan menjadi kata yang sering dibicarakan, mulai dari jagat infotainment sampai ke dalam politik. Kita sering mendengar tentang santet dan juga orang yang kena dengan ilmu hitam ini. Biasanya, orang yang terkena santet akan berakhir dengan kematian. Tapi sebenarnya, siapa sih orang yang mampu melakukan ilmu hitam seperti ini? Dukun atau orang pintar biasanya adalah seseorang yang memiliki kelebihan dalam bidang supranatural. Hal inilah yang menyebabkan dukun bisa memahami dan tidak kasat mata, juga mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib. Biasanya, istilah dukun sering digunakan di daerah pedesaan, sedangkan orang pintar dan paranormal sering digunakan di daerah perkotaan. Penerimaan sosial dalam istilah orang pintar biasanya lebih positif dibandingkan penggunaan istilah dukun. Seperti dukun santet, yang merupakan seseorang yang memiliki ilmu santet yang bisa melakukan apa saja terhadap target yang dituju. Entah itu bisa membuat kecelakaan, memiliki penyakit, dan masih banyak lagi. Bunuh Rojali malam ini juga! Profesi dukun atau paranormal ternyata ada yang baik dan ada yang kurang baik. Karena ilmu supranatural sendiri ada yang hitam dan ada yang putih. Ada yang positif dan ada yang negatif, tergantung tujuan kita mau kemana. Di Indonesia terdapat beberapa jenis dukun, di antaranya seperti dukun pelet atau jasa pelet, yaitu untuk membuat seseorang selalu rindu dengan kita, atau bisa juga untuk urusan keharmonisan rumah tangga. Kedua, ada dukun beranak. Dukun beranak adalah jasa yang membantu ketika sedang akan melahirkan. Dahulu, jasa seperti ini sangat terkenal di pedesaan. Tarik nafas. Dorong janinnya. Ketiga, dukun santet. Dukun santet adalah sebuah jasa yang biasanya digunakan untuk mencelakai atau menyakiti orang lain. Bisa berupa santet ilmu hitam dan teluh guna-guna. Praktek perdukunan seperti inilah yang biasanya dicari orang banyak selain pesugihan. Dan yang terakhir, dukun pesugihan. Dukun pesugihan adalah sebuah jasa yang bisa membantu seseorang untuk mendapatkan kekayaan dengan melakukan perjanjian dengan makhluk astral yang biasanya membutuhkan tumbal. Sekarang kamu dengar baik-baik. Syarat terakhir ini, kamu harus sediakan lebon atau tumbal tiap malam Jumat. Jenis ilmu dukun santet sangatlah beragam. Pertama, ada ilmu santet gagak hitam. Jika menggunakan ilmu santet gagak hitam, maka akan terlihat sangat alami.
Hal ini karena dukun akan membuat sang target meninggal karena kecelakaan. Yang menjadi ciri khas santet gagak hitam adalah sebelum kematian, biasanya korban akan mendengar suara gagak secara berturut-turut dalam 3 hari. Kedua, ilmu santet naga geni. Jika menggunakan ilmu yang ini, maka dukun santet akan mengerahkan ratusan jin untuk menghancurkan bangunan atau rumah menjadi rata dengan tanah. Bangunan atau rumah bisa terbakar atau mungkin roboh secara tiba-tiba tanpa ada penyebab yang pasti. Ketiga, ilmu santet tusuk sate. Jenis santet yang satu ini sangat berbahaya dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Ilmu santet tusuk sate mampu membuat korban mengalami muntah darah. Ciri-cirinya adalah perut korban akan menjadi kembung karena di dalam perut tersebut akan terdapat banyak tusuk sate ataupun kawan. Ada beberapa faktor yang menjadikan praktik perdukunan sangat laris di Indonesia, yaitu karena latar belakang masyarakat Indonesia yang masih mewarisi keyakinan animisme dan dinamisme, sehingga sangat mudah terpengaruh dengan adegan mistik dan dunia klinik. Selain itu, bisa juga karena kurang sabar dalam menghadapi cobaan hidup, sehingga ingin hasil secara instan dan cepat. Jalan pintas untuk meraih kesuksesan ini memang sangat singkat dan cepat. Apalagi setelah melihat banyak bukti dan beragam cerita dari orang-orang yang berhasil memanfaatkan jasa dukun. Dan yang terakhir adalah karena mayoritas masyarakat masih percaya dengan wejangan atau titah orang pintar. Masih banyak orang yang ingin cepat mendapat jodoh, sembuh dari penyakit, cepat kaya, atau naik pangkat, semuanya datang ke dukun. Menurut berbagai sumber, ada beberapa dukun ilmu santet yang paling ampuh. Pertama, ilmu santet jin seribu. Dalam santet ini, sang dukun santet akan membuat korban menjadi gila dalam sekejap. Jenis santet ini akan membuat pikiran korban menjadi terganggu kejiwaannya. Mereka akan mengalami guncangan yang begitu besar, tapi tidak diketahui penyebabnya. Kedua, ilmu santet damai perkara. Biasanya, orang akan menggunakan ilmu santet ini jika mereka sedang mengalami perkara di dalam pengadilan. Dukun santet ini akan membuat sang hakim langsung bisa memenangkan kasus, walaupun kesempatan lawannya lebih besar. Sejak zaman dahulu, praktik perdukunan di Indonesia sudah menjadi bagian dari sejarah. Meskipun sekarang zaman sudah sangat modern, tapi jasa perdukunan ternyata masih banyak dicari oleh masyarakat. Tapi seperti yang sudah kita pahami, praktik perdukunan tidaklah dibenarkan dan sangatlah dilarang dalam agama apapun. Jadi lebih baik kita selalu berdoa dan selalu berusaha untuk mencapai cita-cita. Itu dia informasi buku hitam kali ini. Gimana?
Apakah kalian sudah memahami seperti apa praktik perdukunan itu? Apakah kalian punya pengalaman atau cerita tentang praktik perdukunan? Bisa kalian tulis dan ceritakan pada kolom komentar di video ini. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.